Ya ampun guys, lagi-lagi fotografer diciduk polisi. Buat teman-teman yang baru gabung di acara ini, saya adalah Hesseling alias Nugrahanedi ya, pemilik usaha kreatif Hesseling Art. Saya adalah full time freelance di bidang kreatif desain dan fotografi. Lokasi saya sekarang berada di Balubur, Limbangan Barat, Kabupaten Garut. Sesuai judul, kali ini kita akan membahas tentang tips ataupun cara untuk menghindari modus fotografer asusila. Guys, seperti thumbnail saya di judul yang kalian klik juga, artinya kan ya saya akan membahas hal itu. Tentang lagi dan lagi. Jadi ada modus fotografer ya yang ujung-ujungnya nggak baik, yaitu tindak asusila. Kayak baru-baru ini seperti cuplikan Kasus undang ITE dan pornoaksi. Pelaku membayar para model untuk pose tanpa busana dengan So guys, tapi saya nggak akan bahas tentang tersangkanya ataupun duduk perkaranya ya. Oke guys, to be honest, saya pribadi terus terang nggak ada masalah buat oknum fotografer itu. Saya pribadi nggak ada masalah, saya tekankan lagi, tidak ada masalah ya. Saya hanya memberikan tips dan panduan untuk menghindari modus oknum fotografer asusila ya. Ini to be honest demi kebaikan kalian ya. Saya pun punya saudara, apalagi kalau terjadi pada saudara perempuan saya ya kan. Kita harus hindari itu, oke? Dan anyway, saya pun full time freelance yang ya yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa saya pun mencari nafkah di bidang fotografi juga. So, di sini kita harus menjaga etika ya, etika bisnis yang baik. So, kita lanjut saja ke penjelasan pedoman tips menghindari fotografer modus asusila. Poin yang pertama, kamu harus tahu apa pemotretan yang akan dilakukan. Apakah pemotretan portrait, apakah pemotretan foto keluarga, atau mungkin foto nude. Nah, ini kan udah tanda kutip nude ya. Jadi kalian harus jelas paham pemotretan apa yang akan dieksekusi oleh fotografer dan juga permintaan kamu sendiri. Oke? Mereka akan secara proaktif akan mengirimkan chat ya untuk mengajukan offering ataupun penawaran bujukan masuk ke pekerjaan profesi modeling pemula ya, dengan iming-iming apa-apa-apa. Jadi kalian harus paham itu, oke? Dan juga isu parenting orang tua ya. Orang tua juga harus memerhatikan ini, dan juga calon-calon ingin menjadi model pemula. So, tips yang kedua, kalian harus tahu lokasi pemotretan di mana yang akan kamu datangi. Entah itu di hutan, hutannya harus di mana, kan harus jelas. Di semak-semak, semak-semaknya di mana gitu loh. Mau di studio ya jelas, studionya lokasinya alamatnya di mana. Jadi kejelasan-kejelasan informasi yang harus kalian pahami ataupun calon model ya yang harus kalian ketahui. Jadi portfolio si fotografernya itu harus jelas gitu loh guys. So, jangan sampai terjadi simpang siur. Outdoornya harus di mana? Di indoornya harus di mana? Di kosan, kosan mana gitu. Begitu loh. Jadi ya integritas dan kejelasan itu harus jelas ya. Tips yang ketiga. Nah, ini buat para orang tua ataupun buat para cewek ya yang pengen foto cantik-cantik aja gitu, nggak foto nude ya. Kalian harus minimal dibarengi oleh muhrim ya. Biasanya kan kadang-kadang cuma ditemenin berdua ya. Untuk para remaja ya yang pengen foto cantik aja, ternyata cuma berdua ditemenin sama temannya yang sama-sama remaja juga, cewek juga. Nah, itu accidentally akan menjadi kayak sitting ducks gitu loh. Jadi sasaran empuk itu. Itu buat orang-orang yang oknum yang kayak gitu, yang licik-licik itu, wah, akan berbahaya sekali. Ya setidaknya orang tua kalian harus tahu, saudara kalian harus tahu, keluarga kalian, kamu ada di mana,
dipotretnya masih sama siapa, lokasinya di mana gitu. Jadi orang tua kalian ataupun keluarga kalian harus tahu ada di mana gitu. Jadi jelas kan. Atau paling enggak harus ada yang nemenin, baik itu saudara kamu yang cowok ya. Jangan stay alone. So banyak rayuan-rayuan gombal ya yang sangat berbahaya gitu, yang bisa memperdaya akal dan pikiran kalian gitu dengan modus-modus yang seperti itu, yang katakanlah kami juga ya merasa gimana ya, jadi mencoreng nama baik fotografer, padahal fotografer nggak semuanya seperti itu gitu loh. Hanya oknum fotografer ya dengan modus asusila, dengan kedoknya berpura-pura memotret ataupun menjadi fotografer kan. So itu sangat ya nggak baik, tindakan kriminal ya, dan kalian paham lah dengan hal itu. So guys, untuk tips nomor 4, kalian harus paham brief yang ada ya. Kontrak apa, pemotretan apa yang akan kalian kerjakan, dan permintaan brief dari kalian sendiri itu apa. Dan disitu kan ada kontrak ya berupa brief. Jadi kalian harus baca baik-baik MOU kesepakatan pemotretan apa. Kalau di sana ada billing ataupun struk pembayaran ya, yang harus kalian, kewajiban yang harus kalian lakukan, oke? Gitu loh. Jadi kalian baca baik-baik. Jadi ketika kasus yang barusan itu yang di media, ternyata ketika si model nggak bertanggung jawab ya, ada permintaan improve yang aneh-aneh gitu loh. Kalau nggak gimana-gimana nanti katanya harus didenda penalti 50 juta kan? Sedangkan cuman dia dibayar 300.000 kan, itu lucu. Lalu kalau nggak membayar itu harus jadi pacar kan, itu nggak logik, itu nggak make sense. Apalagi yang ini yang paling parah, yang ketiganya itu dalam kontrak anehnya mereka itu, kalau nggak memenuhi dua syarat yang barusan yang 50 juta ataupun jadi pacar, harus di di lokasi asusila. Ya ampun, itu kan parah banget tuh guys. Jadi kalian harus memahami yang namanya MOU ataupun kontrak ya yang berlaku. Jangan sampai terjadi fake kontrak kayak gitu loh. Itu aneh banget kan dengan perjanjian kontrak kayak gitu, dan kalian saya yakin nggak membacanya dengan baik dan mengiyakan kontrak itu. Jadi kan yang celaka siapa kan? Yang malu siapa? Gitu loh ya. Dan poin yang kelima, kalian harus tahu batasan bahwa sebagai model ya, model pemula, Kang atau Mas ya, saya nggak menerima sentuhan dalam mendirect ya. Karena kan fotografer juga bisa kan mendirect tanpa nyentuh, megang tangan begitu dan begini ya. Apalagi menyentuh bagian-bagian yang tidak diperbolehkan gitu kan. Dengan modus-modusnya itu. Kan kita bisa dari jarak jauh juga kan mendirect, ini tangan ke sini, pundaknya dibuka gitu kan. Wajahnya agak miring ke sini, pandangan matanya lebih dibuka. Dengan bahasa juga kan kita bisa mendirect klien tanpa harus menyentuh tubuhnya ya, skin ketemu skin gitu loh ya. Oh ya guys, saya berkeyakinan bahwa dengan berkarya orang akan jadi bahagia, betul tidak? Bukannya malah sebaliknya, berkarya malah orang jadi marah, itu kan nggak make sense gitu. Menurut aku pribadi, saya berkeyakinan bahwa seperti itu ya, bahwa dengan kita berkarya orang akan bahagia, kita pribadi bahagia, orang yang melihatnya juga ikut bahagia ya. Jangan sampai malah kebalikannya, kita berkarya tapi bikin orang lain marah. So untuk hukumannya sendiri itu lumayan fatal guys. Pemerintahan kita juga ada undang-undang UU ITE ya, ETE, oke? Dan itu paling sebentar itu 5 tahun hukumannya guys. Dan juga hukum pornografi juga bisa sampai 15 tahun dan lumayan berat itu hukumannya guys. Motret tapi tanggung jawab, katanya dengan modus karya seni tapi bikin orang marah dan terjerat hukum. Oke guys, to be honest, saya pribadi jelaskan nggak ada masalah sama oknum ataupun tersangka gitu ya, dengan oknum-oknum itu saya nggak ada masalah, tapi saya hanya sekadar memberikan tips dan panduan agar keluarga ataupun saudara-saudara ya, saudara-saudari juga
nggak menimpa ya accident yang tidak diinginkan mengarah ke asusila seperti itu. Oke guys, satu yang saya akan titip buat kalian, kita harus survive, kita harus berkarya, kita harus bahagia. Kita berkarya agar orang bahagia. Saya Seling, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.